Aku Miki, sahabat Alkitab kalian. Petualangan bangsa Israel masih berlanjut. Kali ini, orang Israel sampai ke sebuah tempat yang istimewa. Namanya Gunung Sinai. Di gunung ini terjadi sesuatu yang luar biasa. Tuhan memanggil Musa naik ke puncak gunung karena Tuhan punya pesan super penting. Pesan ini bukan hanya untuk orang Israel, tapi juga untuk kita hari ini. Wah, pesan apakah itu? Ayo cari tahu jawabannya lewat kuis ini. Apa yang Tuhan berikan di Gunung Sinai? Apakah makanan spesial? Atau 10 perintah Tuhan? Atau peta perjalanan? Atau kereta kuda? Jawabannya adalah 10 perintah Tuhan. Inilah pesan super penting dari Tuhan. Tuhan menulis 10 perintah di 2 loh batu, seperti 2 papan batu besar, lalu memberikannya kepada Musa di puncak Gunung Sinai. 10 perintah ini adalah petunjuk untuk bangsa Israel agar hidup benar sebagai umat Tuhan, bukan hidup sesuka hati mereka. Apa isi perintah Tuhan yang pertama? Apakah jangan mencuri? Atau jangan ada Allah lain di hadapanku? Atau menghormati ayah dan ibu? Atau jangan berbohong? Jawabannya adalah jangan ada Allah lain di hadapanku. Dulu, orang-orang membuat patung dari emas, kayu, atau batu. Lalu mereka berdoa dan minta tolong ke patung itu. Itu salah, karena hanya Tuhan yang layak disembah. Dan Tuhan yang agung tidak tinggal di dalam benda buatan manusia. Apa isi perintah Tuhan yang kedua? Apakah jangan mencuri? Atau jangan membunuh? Atau jangan menyebut nama Tuhan sembarangan? Atau jangan membuat patung untuk disembah? Jawabannya adalah jangan membuat patung untuk disembah. Tuhan mau kita menyembah hanya kepadanya. Patung itu benda mati, tidak bisa melihat, tidak bisa dengar, dan tidak bisa menolong. Tapi Tuhan itu hidup. Tuhan bisa mendengar doa kita dan menolong kita. Tuhan sangat berkuasa. Jadi, kita hanya boleh berdoa kepada Tuhan. Larangan untuk menyebut nama Tuhan dengan sembarangan ada dalam perintah Allah yang keberapa? Apakah ketiga atau keempat? Atau kelima atau keenam? Jawabannya adalah ketiga. Nama Tuhan itu kudus. Artinya, nama Tuhan itu istimewa dan harus dihormati. Jadi kita tidak boleh memakai nama Tuhan untuk bercanda, marah, atau asal bicara. Apa isi perintah Tuhan yang keempat? Apakah jangan mencuri? Atau ingat dan kuduskan hari Sabat? Atau hormatilah ayahmu dan ibumu? Atau jangan membunuh? Jawabannya adalah ingat dan kuduskan hari Sabat. Hari Sabat adalah hari khusus yang Tuhan berikan untuk beristirahat. Selama 6 hari mereka melakukan pekerjaan. Jadi Tuhan menetapkan 1 hari untuk berhenti dan memberi waktu kepadanya. Contohnya, kita datang ke gereja di hari Minggu, serta beristirahat dari pekerjaan untuk menjaga kesehatan tubuh yang Tuhan berikan. Apakah dalam 10 perintah Allah ada perintah untuk menghormati orang tua? Apakah ya atau tidak? Tentu saja, ya. Perintah kelima berbunyi, hormatilah ayahmu dan ibumu. Artinya, supaya kita menghargai, taat, dan bersikap baik kepada orang tua. Bahkan saat kita tidak setuju dengan perkataan orang tua. Misalnya saat diminta berhenti bermain, belajar, atau tidur lebih cepat. Kita tetap harus bersikap hormat dan tidak membantah dengan kasar. Apakah kamu menghormati orang tuamu? Tuhan berjanji memberkati anak-anak yang selalu menghormati orang tuanya. Kamu hebat! Ayo lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jangan membunuh adalah bunyi perintah Tuhan yang keberapa? Apakah ke-7 atau ke-6? Apakah ke-8 atau ke-9?
Jawabannya adalah keenam. Tuhan yang menciptakan setiap orang. Jadi, setiap kehidupan itu sangat berharga. Karena itu, kita harus menghargai hidup orang lain. Misalnya, tidak menyakiti teman atau binatang. Apa bunyi perintah yang ketujuh? Apakah jangan mencuri? Atau jangan berzina? Apakah jangan berbohong? Atau jangan marah? Jawabannya adalah jangan berzina. Tuhan ingin setiap orang setia dalam keluarga mereka. Ketika seorang suami dan istri menikah, mereka berjanji untuk saling mengasihi satu sama lain sampai selamanya. Tuhan ingin mereka menjaga dan menepati janji itu. Apa bunyi perintah ke-8? Apakah jangan mencuri? Atau jangan membunuh? Apakah jangan serakah? Atau jangan marah? Jawabannya adalah jangan mencuri. Artinya, mengambil barang orang lain tanpa izin itu salah. Kita harus menghargai milik orang lain dan tidak mengambil sesuatu yang bukan milik kita. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu adalah bunyi perintah Tuhan yang keberapa? Apakah ke-7 atau ke-10 atau ke-11 atau ke-9? Jawabannya adalah ke-9. Perintah ini mengajarkan kita tidak boleh berbohong tentang orang lain, tidak menyebarkan cerita yang tidak benar, atau menuduh teman yang tidak bersalah. Misalnya, kamu bilang ke guru bahwa temanmu yang merusak barang, padahal sebenarnya bukan dia. Teman yang tidak bersalah akan mendapat masalah. Itulah sebabnya Tuhan mengajarkan kita untuk tidak memberikan kesaksian palsu, karena itu bisa menyakiti orang lain. Tuhan mau kita selalu jujur dan berkata benar. Apakah perintah Tuhan yang terakhir berbunyi, "Jangan mengingini milik sesamamu"? Apakah benar atau salah? Jawabannya adalah benar. Artinya, kita tidak boleh iri atau selalu ingin memiliki apa yang orang lain punya. Misalnya, saat teman punya mainan atau barang baru, kita tidak boleh terus-menerus ingin memilikinya atau merasa tidak senang karena hal itu. Tuhan mau kita belajar bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki dan Dia berikan kepada kita. Apa tujuan dari 10 perintah Tuhan? Apakah supaya bangsa Israel terkenal? Atau supaya bangsa lain kagum? Atau supaya kita mengasihi Tuhan dan sesama? Atau supaya umat Tuhan jadi kaya? Jawabannya adalah supaya kita mengasihi Tuhan dan sesama. Jika disingkat, 10 perintah Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Seperti yang Yesus katakan di Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40. Hebat! Kamu sudah menyelesaikan kuis ini. Dari kuis ini kita belajar. 1. Tuhan mengasihi kita. 2. Kita juga harus mengasihi Tuhan dan orang lain. Jangan lupa baca Alkitab setiap hari ya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus sayang kamu.